Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nanti malam setelah maghrib insyaallah gema takbir mulai dikumandangkan. Gema takbir dikumandangkan menandai masuknya hari raya Idul Fitri 1444 Hijriah dan berakhirnya bulan Ramadan tahun ini. Ini kisah Lebaran pada tahun 1980-an waktu saya kecil. Itu kalau udah waktu masuk Lebaran, walaupun malamnya itu bertakbir, kalau di Saudi Arabia itu bertakbirnya nggak seperti di kita. Kalau dia kan takbir habis maghrib takbir, nanti berhenti, habis sisa takbir, nanti berhenti, lalu nanti tengah malam mungkin takbir. Tapi kalau di kita itu kadang-kadang full itu dari maghrib sampai subuh itu nggak berhenti-berhenti. Pernah saya itu tinggal di satu tempat yang masjidnya agak jauh, baru itu saya tinggal jauh dari masjid. Biasanya selalu dekat dengan masjid, itu baru itu tinggal jauh dari masjid. Kemudian mau takbir atau gimana caranya akhirnya sama Pak RT dihidupkanlah itu speaker toa, itu speaker dihidupin sama dia, itu kami bertakbir sampai subuh, itu sampai sampai subuh bertakbir itu sampai dikit lagi ajan subuh baru berhenti. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Lebaran di Betawi tahun 1980-an itu biasanya saya setelah sholat id itu datang ke rumah ibu. Itu kalau datang ke rumah ibu zaman dulu kan jalannya masih tanah, jadi belum banyak kendaraan. Lewatnya lewat Tegal Alur. Karena rumah ibu di kebun kelapa. Ibu itu nenek. Jadi ibunya ibu saya. Jadi kami panggilnya ibu. Nah, sedangkan kakek panggilnya engkong, namanya juga orang Betawi. Dan waktu itu kalau udah lewat situ itu bertahun-tahun saya dari masih kecil takut itu. Kenapa takutnya? Kalau ngelihat ke kanan itu ada rumah pembakaran mayat di Tegalalur itu ya. Di apa namanya? Di Prepedan. Itu saya khawatir betul tuh, takut betul itu. Pas saya udah gede-gede saya samperin. Ini dulu nih yang gue pernah takut nih lewat sini nih. Lewat rumah pembakaran mayat. Biasanya sore baru pulang dari rumah ibu. Itu ibu luar biasa kalau udah lebaran engkong itu nyediain makanan apa aja ada sampai 3 meja, segala macam makanan ada, khas Betawi, uli, tape, rengginang, dodol, kue Cina, apalagi itu serondeng lah, alah macem-macem. Kemudian macem-macem lah itu makanan di sini nama engkong. Saya juga heran juga kan engkong kok banyak banget ya, karena cucu cicit canggang engkong pada ngumpul di situ. Engkong anak tertua laki, dia punya kakak empok, orang Betawi bilang perempuan. Sekarang insya Allah udah pada nggak ada orangnya. Kemudian itu kalau udah pulang dari situ sore, besok paginya hari kedua kita semua berziarah ke pasar ikan di Jakarta Utara, ke makam Habib Idrus di luar Batang. Saya lupa Habib Idrus siapa itu, di luar Batang. Itu berkali-kali itu setiap tahun itu selalu datang berziarah ke situ. Nggak tahu kenapa ketika saya masuk pesantren, di pesantren juga diajarkan untuk menghormati keluarga Rasulullah. Bahkan kita meniru Imam Hambali, jangan sampai kita berselisih dengan keluarga Rasulullah. Pokoknya ditanamkan dari masih kecil kita untuk jangan pernah berselisih dengan keluarga Rasulullah. Nah, begitulah kira-kira. Alhamdulillah yang saya tengok para habaib ini orang-orang mulia yang saya lihat ya itu. Yang saya tengok insya Allah datang ke makam Habib Idrus tuh. Kadang-kadang kalau lewat situ dulu kan jalannya tuh masih masih pakai perahu itu. Entah sekarang entah ada entah enggak. Jadi jalan di tengah sungai membelah itu, lalu ada perahunya. Biasanya lewat situ. Pulangnya sekali-kali pernah juga pergi ke Museum Bahari yang gede itu, yang dulu katanya tempat nyimpen apa ya itu, ada lada, ada ketumbar. Lada itu kan di Belanda luar biasa harganya mahal itu. Makanya ada istilah Belanda yang saya lupa istilahnya apa, katanya semahal lada. Semahal lada, merica, semahal merica. Nah, itulah. Jadi di situ disimpannya itu sebelum dibawa ke negeri Belanda. Jadi di situ museum pasar ikan itu. Kemudian ada Menara Condong. Itu berkali-kali tiap tahun selalu ke makam Habib Idrus tuh. Waktu itu masjidnya belum terlalu bagus seperti sekarang ya, karena saya jaraknya udah jauh saat ini.
Kalau dulu kan namanya juga orang Betawi, apalagi masih kecil-kecil mau mudik kemana? Jakarta sepi waktu itu. Mau mudik kemana? Orang ini kampung gua, lu mau punya kampung, gua mah kagak ada. Inilah kampung gua ini. Ya sepi waktu itu. Orang-orang lokal situ aja dan orang-orang yang nggak pulang. Tapi lama kelamaan, ya makin hari makin rame. Itu di Jakarta pada tahun itu. Kisah Lebaran di Betawi pada tahun itu. Eh, Orang juga orang Betawi asli pada tahun itu yang saya tahu tuh datang ke rumah saudaranya, kerabatnya, biasalah nganter. Kalau udah sore itu kan pernah dulu saya cerita itu kalau udah malam takbiran ginari-ginari dan nih kira-kira jam-jam habis johor jam 2-an gitu kan. Itu saya sama abang naik bis PPD, waktu itu masih ada bis PPD ke arah Rawa Bokor yang ada jembatan tinggi itu di bawahnya jalan tol yang mau ke arah Bandara Soekarno-Hatta, jalan tol Sutami ya, Insinyur Sutami kalau nggak salah itu. Nah jadi kita ke kampung di sebelahnya itu kampung kelapa, kebun kelapa. Nah, ibu tinggal di situ dulu masih sepi, jalan aja masih tanah ya. Sekarang mau udah ramenya luar biasa. Saya pun udah nggak pernah datang ke situ. Nah itu kita bawa tentengan. Sebelumnya ke Rawalele, datang ke tempat Nyai. Nyai itu emaknya Baba. Jadi datang ke sama juga bawa tentengan. Apa isinya? Daging, kopi, gula, sayuran, tak apa lagi tuh abang saya yang bawa. Itu setelah itu ke rumah ibu setiap tahun begitu itu. Nah, itulah apa namanya tradisi. Kalau orang Betawi kan tradisinya nenteng ketupat, biasanya kan opor ke rumah kerabat-kerabatnya. Itu luar biasa, saya udah merindukan saat satu. Ya sekarang nggak bisa, belum ada kesempatan balik. Belum ada kesempatan balik, insya Allah nanti ada balik. Ya mungkin orang-orangnya udah pada nggak ada. Udah generasinya udah ganti. Generasinya udah generasi saya. Kita aja ini udah umur berapa. Tapi alhamdulillah lebaran masih semarak gitu. Sampai hari ini mudah-mudahan masih semarak. Di sekarang ini jauh letaknya. Jadi ikutin adat yang ada lah. Mudah-mudahan kita semuanya bisa besok sampai kepada hari raya Idul Fitri dan juga kita bertakbir nanti malam. Inilah apa namanya kisah Lebaran di Betawi pada tahun-tahun 1980. Kalau di sini ya sama juga, ini kelihatannya kayak di Saudi. Jadi takbirannya nggak banyak, nggak semalam suntuk kayak kita orang Betawi. Habis sholat aja. Dan juga besok sholat id sama-sama. Ini mungkin sholat di kampung nggak terlalu jauh kan. Jalan kaki aja di Menasah karena masjid agak jauh ini kan. Nah, terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Yang penting ada kisah momentum Lebaran di akhir-akhir bulan puasa. Mudah-mudahan tercapai apa yang difirmankan Allah. Kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina amanu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang penting ini la'allakum tattaqun ya. Dan juga biasanya itu walitukabirullah. Nah, nanti malam membesarkan nama Allah, menyebut nama Allah. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbal ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.